teman-teman Yu dan Jessie. Hai, gimana kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya pasti tetap dalam lindungan Tuhan, tetap ada sukacita, amin. Haleluya. Ya, kita ketemu lagi di dalam ibadah online Youth dan Jessie. Walaupun kita masih ibadah online, tapi biarlah roh kita tetap bersatu, roh kita tetap menyala-nyala untuk kita memuji Tuhan dan kita melayani Tuhan. Amin, teman-teman. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita saat malam hari ini. Mari kita semua masuk dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Benar Tuhan, Kaulah Allah yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Kau mengatasi langit, Kau bahkan mengatasi bumi Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan Tuhan, Kau yang lebih berkuasa atas segalanya ya Bapa. Kau yang lebih berkuasa atas segala keadaan kami Tuhan. Kau yang lebih berkuasa atas segala apa yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, apalah artinya kami Tuhan Yesus tanpa kasih-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang begitu luar biasa. Tapi Engkau sungguh memandang kami berharga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kau izinkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kau izinkan kami untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak dalam satu tempat, walaupun kami berjauhan, tapi kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyatukan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tidak mengurangi semangat kami untuk kami tetap beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih buat segala kesempatan yang kami boleh terima ya Tuhan. Haleluya. Dan sebentar kami akan belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi. Kau buka setiap pikiran kami, hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar melakukannya ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan dan doa kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman semua youth ministry dan juga adik-adik yang terkasih Junior Community GBIS Bukit Karmel. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga pada malam hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 25 November kemarin, bangsa kita, bangsa Indonesia telah memperingati Hari
guru nasional, di mana bangsa ini menghargai jasa-jasa para guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk bangsa negara kita Indonesia. Guru merupakan dalam tradisi Jawa kependekan dari digugu dan ditiru, yang artinya dipercaya dan diikuti. Ungkapan ini artinya adalah bahwa guru tidak sekedar hanya bertanggung jawab di dalam mata pelajaran yang menjadi tugasnya, melainkan ada yang lebih penting dari itu. Guru juga harus mendidik murid-muridnya dalam hal moral, etika, integritas, dan juga karakter, sehingga murid-muridnya menjadi anak-anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Di dalam kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, Yesus juga digambarkan sebagai seorang guru. Kata yang sering dipakai untuk menunjuk bahwa Yesus sebagai guru adalah menggunakan kata rabi, yaitu guru. Rabi adalah bahasa Ibrani yang artinya guru, dan kalau di dalam bahasa Yunaninya adalah didaskalos. Dan Yesus juga menyebut dirinya di dalam Matius 23 ayat yang ke-8 dan juga Markus 14 ayat yang ke-14. Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang guru. Yesus adalah guru agung kita yang mengajarkan tentang kebenaran, yang mengajarkan tentang keselamatan, yang mengajarkan tentang bagaimana supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang mau mengikut dia, barang siapa yang mau mengikut Yesus, maka mereka dan juga kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Apakah untuk menjadi murid Tuhan Yesus ada syarat yang harus kita kerjakan? Ada syarat yang harus kita lakukan. Tentunya untuk menjadi murid Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Yesus, ada syarat yang harus kita lakukan. Ada syarat yang harus kita kerjakan. Lalu apa yang menjadi syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Saya ajak teman-teman semua melihat dan membuka Alkitab kita di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26. Lukas 14 ayat yang ke-26, saya akan membacakannya bagi kita semua. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pada saat kita membaca ayat tersebut, sepertinya ada sesuatu yang aneh dan mulai timbul pertanyaan. Apakah untuk menjadi murid Yesus, kita harus membenci orang tua kita dan juga orang-orang yang kita kasih? Maksud pemahaman ayat tersebut, kalimat kata membenci tidak dimaksudkan secara harfiah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat tersebut mengatakan demikian.
Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, dan juga saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam ayat ini, maksud ayat ini, untuk menjadi murid Yesus, kita harus mempunyai kesungguhan, komitmen yang sungguh-sungguh, bahwa komitmen kita kepada Yesus, komitmen kita menjadi pengikut Yesus, melebihi komitmen-komitmen yang lainnya. Artinya menjadikan Yesus yang terutama, menjadikan Yesus yang paling utama, menjadikan Yesus yang paling terpenting di dalam hidup kita. Oleh karena itu, syarat yang pertama untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah, saya mengajak teman-teman semuanya untuk memperhatikan, melihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya dan teman-teman semuanya menyimak saja dan memperhatikan. Lukas 9 ayat yang ke-23 bunyinya demikian. Katanya, yaitu kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita perhatikan di sana ada kata kalimat yang mengatakan menyangkal diri. Menyangkal diri di sini berbicara tentang bahwa untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus, kita harus melupakan segala kepentingan kita harus melupakan segala keinginan kita, dan kita harus lebih mengutamakan kepentingan Tuhan. Jadi syarat yang pertama untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah kita harus menaklukkan segala keinginan kita, segala kepentingan kita di bawah kepentingan Tuhan. Artinya segala apapun Tuhan yang pertama, Tuhan yang utama dalam hidup kita. Berbicara mengenai segala keinginan kita adalah berbicara mengenai segala sesuatu yang menyenangkan bagi tubuh kita, yang menyenangkan bagi diri kita sendiri. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19, di sana tertulis segala keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang menyenangkan diri kita sendiri. Di sana ada percabulan, ada iri hati, ada cemburu, ada dengki, perseteruan, kemarahan. Itu adalah keinginan-keinginan yang selalu menyenangkan diri kita sendiri, keinginan-keinginan yang menyenangkan bagi tubuh kita. Dan keinginan-keinginan itu harus kita tundukkan, harus kita tundukkan di bawah keinginan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-8, di sana juga mengatakan orang-orang yang mengikuti keinginannya sendiri, yang lebih mementingkan keinginannya sendiri. Di sana dikatakan orang-orang seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu kita harus menundukkan segala
keinginan diri kita di bawah keinginan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Keinginan Tuhan adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita, dengan perbuatan kita, dengan segala yang ada pada kita, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Syarat kedua untuk menjadi murid Tuhan Yesus, saya mengajak teman-teman semua melihat di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Ayat ini berbunyi demikian, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ayat ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, yaitu menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan hendak disalibkan. Tuhan Yesus berdoa, berkomunikasi dengan Bapa di surga dan mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya, keinginannya. Tuhan Yesus mengatakan kalau boleh penderitaan ini tidak menimpa dirinya. Kalau boleh Tuhan Yesus tidak mengalami penderitaan. Itu yang menjadi keinginan Tuhan Yesus. Namun di kalimat berikutnya Tuhan Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa di surga, sehingga segala yang terjadi itu bukan atas kemauannya sendiri atau keinginan diri Tuhan Yesus, tetapi biarlah itu terjadi atas kehendak Bapa di surga, atas kemauan Bapa di surga. Di kalimat berikutnya di sana dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa di surga, biarlah semua itu terjadi atas kehendak Bapa di surga, atas kemauan Bapa di surga. Jadi syarat yang kedua untuk menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus memberikan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Syarat yang kedua untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus memberi diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh guru kita, Tuhan Yesus. Untuk kita selalu mendapatkan pimpinan Tuhan, supaya kita selalu hidup dipimpin oleh guru kita, seperti Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa di surga, berkomunikasi dengan Bapa di surga, maka kita sebagai murid, kita juga harus selalu mempunyai kedekatan dengan guru kita di dalam persekutuan kita dengan guru kita, Tuhan Yesus, sehingga kita dalam hidup kita hidup bukan atas kemauan diri kita sendiri, tetapi kita mengikuti atas kemauan guru kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan syarat yang ketiga untuk menjadi murid Tuhan Yesus, saya mengajak teman-teman semua melihat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-22. Ayat ini berbunyi demikian,
Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya raya, seorang tokoh agama yang menanyakan tentang bagaimana caranya supaya memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada pemuda tersebut, untuk memperoleh hidup yang kekal, maka Tuhan Yesus mengatakan, "Jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin dan ikutlah aku." Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, pemuda tersebut menjadi sedih, kecewa karena pemuda tersebut mempunyai atau memiliki banyak harta. Pemuda tersebut lebih mencintai hartanya, pemuda tersebut lebih mencintai kekayaannya daripada mencintai nyawanya. Dia terikat dengan kekayaannya, dan pemuda tersebut lebih mengutamakan kekayaannya. Jadi pemahaman ayat tersebut bahwa untuk menjadi murid Yesus, jika seseorang mau mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, maka orang tersebut harus melepaskan dirinya dari keterikatan pada gaya hidup yang lebih mengutamakan kekayaan ataupun harta benda. Jadi, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, orang tersebut harus melepaskan dirinya dari keterikatan gaya hidup yang lebih mengutamakan kekayaan ataupun harta bendanya. Jadi, syarat yang ketiga untuk menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus melepaskan gaya hidup diri kita dan mengikuti gaya hidup guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Syarat yang ketiga untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah kita harus melepaskan gaya hidup diri kita dan mengikuti gaya hidup guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Itulah syarat-syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sanggup, apakah kita mampu menjalankan semua syarat-syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Yaitu syarat yang pertama, menundukkan segala keinginan kita di bawah keinginan Tuhan atau guru kita. Yang kedua, memberi diri kita sepenuhnya untuk dipimpin guru kita. Dan yang ketiga, melepaskan gaya hidup diri kita dan mengikuti gaya hidup guru kita. Apakah kita sanggup untuk menjalankan syarat-syarat yang sudah ditentukan? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Jadi kita dimungkinkan menjadi murid Tuhan Yesus. Itu bukan karena kita memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kita dimungkinkan, kita dijadikan murid Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah
yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang berterima kasih untuk kesempatan indah pada malam hari ini, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Mari Roh Kudus materaikan firman-Mu dalam roh hati kami masing-masing, supaya kami juga boleh menangkap pesan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, dan Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami mengenai syarat menjadi murid Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh yang baik, Allah yang sangat baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk komunitas youth ministry dan juga junior community. Engkau juga memberkati mereka semua, mereka yang sekolah, yang bekerja, yang berumah tangga. Engkau berkati mereka semua. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan kami juga berdoa untuk gereja lokal tempat ini. Engkau juga memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, dan juga hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kami Tuhan, Engkau juga memberkati. Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GBIS Bukit Karmel. Engkau juga memberkati, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia kami cintai dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Dijauhkan kiranya bangsa ini dari sakit penyakit, virus, aksi-aksi kejahatan. Terima kasih Engkau tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi dan memberkati bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh yang baik, Allah sangat baik. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau juga memberkati setiap orang-orang yang melihat, menonton pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa sembahyang ini ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.